wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Abna'i at-talabah, kaifa halukum? Alhamdulillah, ma ziltu tahta as-sihha wal afiyah insyaallah. Madza darasuna al-ana? Darasuna al-ana al-fiqh. Madza darasuna al-ana al-fiqh. Baik, fa khairu ma nabda'u hadzal liqa'an mubarakan insyaallah bi tilawati al-basmalati. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan belajar salat dalam bepergian. Anak-anakku semua, perhatikan semua. Orang yang dalam bepergian jauh diperbolehkan memendekkan solat yang 4 rakaat. Zuhur, asar, isya. Menjadi 2 rakaat. Solat yang dipendekkan itu dinamakan solat qasar. Paham semua? Jadi ada 3 yang bisa kita qasar, ya. 3 solat, yaitu solat zuhur, asar, isya. Ini yang bisa dikosor atau kita pendekkan menjadi 2 rakaat. Baik, kita lanjut solat kosor. Syarat solat kosor yang pertama, jauh perjalanan sedikitnya 16 farsakh. Sama dengan 8.640 km. Atau kalau kita bulatkan menjadi 81 km. Paham ya? Jadi jauhnya itu kurang lebih 16 farsakh, ya, atau 80.640 km. Atau kalau kita dibulatkan, ya, kalau kita bulatkan menjadi 81 km. Oke, kita lanjut. Yang nomor 2, perjalanan itu tidak untuk maksiat. Hati-hati, perjalanan itu tidak untuk bermaksiat. Naudzubillah min dzalik. Kita dari sini mau ke sana cari bule. Itu tidak boleh mengkosor solat kita. Tidak boleh. Dan melangkahnya juga itu sudah dapat dapat siksaan. Mau. Dari itu teman-teman, ayo kita hindari sesuatu yang bisa menjerumuskan kita ke neraka. Naudzubillah min dzalik. Yang nomor 3 adalah solat yang dikosor itu hanya yang solat 4 saja. Ya, seperti yang tadi disebutkan, zuhur, asar, isya. Paham? Taib. Yang nomor 4, berniat memendekkan solat ketika takbiratul ihram. Ketika kita sudah mau siap-siap mau solat, kita berniat, kita niatkan untuk memendekkan solat atau mengkosor solat. Oke, paham? Lanjut yang nomor 5, tidak mengikuti atau bermakmum kepada orang yang sholat dengan penuh. Paham? Atau yang tidak dipendekkan. Contoh, ketika kita sudah di perjalanan, kita mau kosor, mau memendekkan sholat, ya. Akhirnya ada yang mau sholat duhur. Lah, karena yang imam ini mau sholat full, maksudnya sempurna 4 rakaat, maka kita itu tidak boleh bermakmum kepada yang mau sholat 4 rakaat tadi. Paham? Karena kenapa? Karena beda rakaat. Saya 2, si imam itu 4. Jadi itu tidak boleh. Kalau mau sholat berjamaah, yang saya itu yang 2 rakaat qasar juga, yang imam qasar juga. 2. Paham ya sampai di sini?
Oke. Kita lanjut. Orang yang sedang bepergian jauh boleh pula mengumpulkan sholat zuhur dengan sholat asar, dikerjakan pada waktu zuhur, dan maghrib dengan isya dikerjakan pada waktu maghrib. Sholat yang demikian itu dinamakan sholat jamak takdim atau didahulukan. Artinya dikumpulkan, didahulukan. Paham? Jadi kalau kita mau sholat sholat duhur dan sholat asar, sholat asar itu kita laksanakan di sholat duhur, maka itu disebut dengan jamak takdim. Paham sampai di sini? Oke, kalau dikerjakan sebaliknya, artinya duhur dengan asar dikerjakan pada waktu asar, maghrib dengan isya dikerjakan pada waktu isya, maka sholat yang demikian itu dinamakan sholat jamak takhir. Artinya dikumpulkan, dikemudiankan, diakhirkan. Maksudnya apa? Ketika kita mau sholat duhur nih, ya, dengan sholat asar, kita mau jamak ke sholat asar, ya, sholat duhur diundur, ya, ke sholat asar, atau kita sholat waktu sholat asar, ya, itu namanya jamak takhir atau dikumpulkan di kemudian waktu. Paham sampai di sini? Oke, anakku semua, insyaallah kalian sudah paham. Sekarang lanjut ke syarat jamak takdim. Syarat yang pertama adalah dikerjakan dengan tertib, yakni zuhur dahulu, kemudian asar, dan dari maghrib dahulu, kemudian isya. Begitu, paham? Oke, diulangi lagi. Dikerjakan dengan tertib, yakni zuhur dahulukan, kemudian asar, dan dari maghrib dahulu, kemudian isya. Begitu, paham ya? Baik, itu syarat jamak takdim, ya. Syarat yang kedua, niat mengumpulkan kedua sholat itu pada ketika sholat yang pertama. Jadi boleh niat pada permulaan, ya, atau pertengahan, atau bagian yang akhir dari sholat yang pertama sebelum selesai. Paham ya? Oke. Yang nomor 3, syaratnya nomor 3 adalah dikerjakan berturut-turut. Jadi tidak boleh disela-sela dengan sholat sunat ataupun lain-lain perbuatan. Paham ya? Perbuatannya bagaimana, Ustaz? Seperti zikir, seperti baca Quran dulu. Jadi harus berturut-turut. Jadi syarat yang nomor 3 adalah dikerjakan berturut-turut. Jadi tidak boleh disela-sela dengan sholat sunat ataupun hal-hal yang lain. Paham ya? Baik, sekarang syarat jamak takhir. Kalau tadi jamak takdim, sekarang jamak takhir. Yang pertama, syarat yang pertama adalah niat pada waktu yang pertama. Tidak perlu tertib dan berturut-turut. Kalau tadi kita harus tertib, kalau sekarang tidak perlu tertib dan berturut-turut. Paham? Oke, yang nomor 2 adalah masih dalam bepergian dan sampai datangnya waktu yang kedua. Paham? Masih dalam bepergian. Maksudnya kalian mau ke Madura, ke mana ya? Ke Madura lah. Anggaplah begitu. Belum nyampe ke Madura sudah sholat sholat asar. Yang awalnya kita berangkat dari duhur, ya, sudah nyampe di sana sudah asar. Wah, itu maka kita harus jamak takhir. Paham? Oke, anakku semua. Sekarang kita lanjut ke sholat jamak bagi yang tidak bepergian. Nah, ini ada rekomendasi juga nih, ada dispensasi nih. Boleh mengumpulkan sholat orang-orang yang tidak dalam bepergian, yang sholat berjamaah pada suatu tempat khusus, seperti di masjid dan di tempat-tempat lain, seperti musholla atau di majlis,
Gitu ya. Kemudian ada hujan lebat yang memberatkan orang untuk pulang dan kembali untuk berjemaah lagi. Apa kira-kira yang menjadi syaratnya ya? Oke, kita perhatikan teman-teman, anakku semua. Yang pertama adalah hujan itu benar-benar menyusahkan dalam perjalanan ke masjid. Ya, catat. Diulangi lagi. Hujan itu benar-benar menyusahkan dalam perjalanan ke masjid. Itu yang pertama. Syarat yang kedua, setelah selesai sholat, yang pertama hujannya masih terus. Contoh, kita sholat duhur nih. Sholat duhur nih ya, hujan lebat. Sehingga kita selesai sholat duhur, masih lebat saja. Sampai masuk ke waktu asar. Maka di sini perlu kita menjamak. Oke? Perlu kita menjamak. Yang nomor 3, dikerjakan dengan tertib. Oke? Dikerjakan dengan tertib. Duhur dulu, asar. Maghrib dulu, isya. Setelah itu. Oke? Paham sampai sini? Oke. Selanjutnya yang nomor 4, dikerjakan dengan berturut-turut. Maksudnya terusan, terus menerus. Dalam hal ini boleh jamak takdim saja. Paham? Jamak takdim itu yang katanya tadi kita sholat duhur, contoh sholat duhur dan sholat asar. Dan sholat asar ini kita sholat asar pada waktu sholat duhur. Itu namanya sholat jamak takdim atau didahulukan. Sampai di sini anak-anakku semua sudah paham? Oke, thank you banget. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hayya nad'u ila Allah asa yakuna uluman nafi'atan lana. Wa hayya naktafi hadha liqa bi kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.